Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa banyak beban yang isinya tidak jelas. Saya melihat ada orang gila yang sering berjalan di seputaran pastoran, dan orang gila itu selalu jalan dengan membawa banyak tas plastik, banyak beban. Dia tidak ingin barangnya diambil orang lain, padahal isinya hanya sampah, hanya gombal-gombal atau kain-kain yang udah usang, dan juga kadang hanya plastik-plastik semua. Dia bawa ke sana kemari dengan berat, dengan segala pembawaan ini. Dia juga membawa tas-tas yang penuh dengan barang-barang yang tidak jelas. Karena apa? Karena di bawah sadar dia merasa itu barang yang berharga dan tidak boleh hilang. Semua harus melekat pada diri saya. Itulah gambaran manusia yang kadang masih melekat pada barang-barang duniawi, masih melekat pada harta kepunyaannya. Semua harus dipegang kemanapun dia pergi. Kalau ditinggal dia tidak merasa tenang karena bisa diambil orang. Padahal itu hanya barang-barang sampah sebetulnya. Isinya plastik, pakaian kotor, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, ini sampai tasnya mencekik saya ini. Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengajar dari kota dan dari desa. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan dia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur orang-orang yang sungguh-sungguh berbeban berat. Maka dia melihat banyak orang yang mengikutinya. Dia berkata pada murid-muridnya, "Aku kasihan melihat mereka. Mereka seperti domba tanpa gembala. Mereka tidak ada yang melindungi dan menggembalakannya." Maka Yesus kemudian mengatakan kepada para muridnya, "Mintalah tuaian. Tuaian memang banyak, maka kamu semua mintalah, berdoalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu untuk mengirim tenaga-tenaga untuk tuaian itu." Maka karena sedikit dari kita perlu minta terus untuk tuaian itu, yaitu orang-orang yang dianggap oleh Yesus seperti domba tanpa gembala. Lalu Yesus mengutus 12 muridnya. Dia mengatakan, "Kamu aku utus untuk mewartakan kerajaan Allah, terutama kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Dan ingat, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan buatlah orang-orang bergembira. Kamu telah menerima semuanya dengan cuma-cuma, maka kamu harus memberikannya juga dengan cuma-cuma." Saudara-saudari yang terkasih, kalimat terakhir tadi yang menarik saya. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka kamu harus memberikan juga kepada orang lain, kepada domba-domba itu dengan cuma-cuma juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita diberi berkat banyak sekali, tetapi kalau kita masih melekat kepada apa yang menjadi milik kita, yang sekarang ini diserahkan Tuhan pada kita, seperti orang gila yang saya ceritakan tadi, yang kemana-mana dia membopong barangnya, padahal barang yang tidak berharga. Kemudian dia tidak mau supaya barang itu hilang jauh dari dirinya. Kalau ada orang yang membuangnya, misalnya mau menolong dia juga akan marah. Karena itu barang saya, itu sudah melekat pada diri saya. Maka kalau kita juga mempunyai posisi bahwa atau disposisi bahwa sadar kita seperti itu, kita melekat pada sekarang apa yang kita punyai, maka kita pun juga akan tidak tenang hidupnya. Kita tidak akan
bisa menikmati sabda Tuhan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Sekarang berikan juga dengan cuma-cuma. Nah, ini yang tidak mudah. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai seorang anak atau saya mempunyai tetangga yang anak-anaknya itu sakit. Anak-anaknya mendapatkan penyakit keturunan dari orang tuanya, yaitu gula. Bahkan saking parahnya itu tidak bisa jalan yang satu. Sementara orang tuanya sudah meninggal semua karena gula. Dan dua anak kakak beradik ini yang satu semua berbaring, tidak bisa berdiri. Dia harus dilayani oleh adiknya yang notabene juga sakit. Dia juga gula dan badannya kelihatan sekali tidak sehat. Sampai matanya pun tidak bisa melihat karena gulanya yang tinggi. Mungkin glaukoma atau apa penyakitnya. Tetapi kemudian orang-orang di sekitarnya selalu menengok dia, memberikan makan. Bahkan tidak hanya orang yang seiman, tetapi orang di RT itu dijadwal untuk menengok dan memberikan makanan. Dan saya melihat banyak orang yang selalu tertarik untuk menolong dia. Memberikan makanan, kadang-kadang mungkin juga menjengkelkan karena baru saja diberi makanan. Karena misalnya yang ngasih makan jadwalnya ngasih mie, kemudian ditanya, sudah dikasih makan belum? Belum, padahal baru aja menghabiskan mie satu piring. Karena kalau belum makan nasi, itu tandanya belum makan. Maka walaupun dikasih mie, dikasih makanan, snack, roti, dia kalau ditanya, sudah makan belum? Belum makan nasi. Nah, itu memang budaya Jawa. Tetapi tetangga-tetangganya dengan sabar merawat orang itu, anak itu. Mereka juga sesuai jadwal pagi, siang, malam memberikan makanan untuk kedua orang itu. Bahkan nanti kalau sudah parah, dalam arti mungkin tempat tidurnya kotor karena adiknya juga tidak bisa membersihkan karena dia agak buta. Kemudian itu mulai diganti dan orang-orang mulai memberi perhatian. Dan saya senang umat kita juga terlibat di situ. Umat kita juga selalu memberikan perhatian dengan kesabarannya. Sekarang salah satunya sudah meninggal dan tentu saja ini menjadi bebannya berkurang. Tetapi tentu ada kebutuhan baru. Tidak ada teman dari adiknya tadi untuk ngobrol, untuk berbicara. Maka saudara-saudari yang terkasih, dia juga didatangi beberapa teman, orang tetangga untuk memberi perhatian. Semua motivasinya untuk menghibur atau meringankan beban kakak adik itu. Semua motivasinya. Tidak ada punya pikiran nanti dia akan membalas pada saya, nanti dia akan memberikan sesuatu sebagai balasannya, nanti dia akan memuji saya. Tidak ada. Karena mereka itu orang-orang yang dikirim Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi orang yang menuai padi yang sudah siap untuk panen itu. Dan kemudian mereka dengan sabar melaksanakan semua itu. Menerima dengan cuma-cuma, memberikan juga dengan cuma-cuma. Apakah kita sudah melaksanakan filosofi seperti itu dengan gembira hati? Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.